Halo Sobat SD Upres, dimanapun kalian berada, kembali lagi pada podcast kita dengan penulis penerima hibah buku. Bersama saya Luisa yang akan membawakan podcast kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah bersama Bapak Insinyur Dian Artanto, STM Engineering, sebagai salah satu dosen penerima program ini. Sebelum itu, kami ucapkan selamat kepada Pak Dian yang sudah menerima program hibah dan bukunya sudah diterbitkan. Nah, pastinya kalian udah penasaran kan buku apa sih yang diterbitkan oleh Pak Dian? Maka dari itu, kita langsung tanya-tanya aja yuk. Baik, Pak Dian, untuk mengawali podcast pada hari ini, boleh kami minta izin untuk Bapak memperkenalkan diri dan menyebutkan buku apa yang diterbitkan. Terima kasih Mbak Lisa. Saya Dian Artanto dari Prodi Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma. Saya ini mengarang buku pemrograman dan simulasi alat-alat medis ya. Ini buku praktis ya. Walaupun banyak kelihatannya tebal tapi banyak gambarnya ya. Nanti saya akan coba untuk menguraikannya. Itu dulu ya Mbak Lisa ya. Terima kasih. Baik, Pak Dian. Nah, secara garis besar, buku pemrograman dan simulasi alat-alat medis ini membicarakan mengenai apa dan apa motivasi Pak Dian dalam menulis buku ini? Ya, sesuai judul ya. Jadi ini ada program ya. Saya motivasinya untuk mahasiswa yang saya ajar bisa memprogram ya tentunya. Dan simulasi, ini simulasi ini sangat menyenangkan, fun ya karena semua yang serba sulit dan sebagainya kadang-kadang kita tidak bisa membayangkan, kita ternyata bisa mensimulasikannya ya. Dan alat-alat medis ini cenderung alat-alat medis ini aksesnya sangat susah ya karena ada biaya yang mahal dan sebagainya. Kita coba untuk membuat simulasinya, prototipenya sehingga aksesnya lebih mudah ya melalui buku ini. Motivasinya ya ingin membantu mahasiswa gitu ya, khususnya mahasiswa ya untuk mempelajari itu. Tapi kalau dari kalangan masyarakat yang lain silahkan bisa baca-baca ya. Itu dulu. Baik Pak. Berarti buku pemrograman dan simulasi alat-alat medis ini difokuskan kepada mahasiswa yang utama ya Pak dan juga umum. Nah, masuk ke pertanyaan pertama ya Pak. Bagaimana buku pemrograman dan simulasi alat-alat medis ini dapat membantu mahasiswa atau bahkan profesional di bidang teknologi medis? Ya. Jadi saya itu gini ya sebenarnya boleh bercerita latar belakang langsung ya. Boleh Pak. Jadi sebenarnya itu kami berempat. Saya, Pak Petrus, Pak Bernard dan Pak Ilang yang tertulis di buku ini juga. Dari prodi yang kami di vokasi itu ada 2 prodi, mekatronika dan elektromedis. Nah, Pak Bernard dan Pak Elang itu pakar lah di bidang elektromedis, sedangkan saya sebenarnya baru belajar ini karena saya dari mekatronika dan Pak Petrus juga dari mekatronika. Nah, kebetulan pada 2 semester yang lalu berturut-turut kami diminta untuk mengajarkan elektromedis itu ya, alat-alat medis ini, khususnya judul mata kuliahnya pemrograman alat-alat medis gitu ya. Nah, waktu itu karena memang desainnya terbatas ya karena harus ngajar yang lain, jadi kami berdua ditugaskan mulai terpikir untuk membuat buku ini supaya mahasiswa terbantu ya. Tentu saja bagaimana agar ini bisa membantu mahasiswa, saya berpikir begini, kalau saya itu pernah ya jadi mahasiswa itu kalau duduk di kursi itu kayaknya 10 menit 15 menit itu saya sudah ngantuk. Saya itu bingung juga, mau dipaksa juga susah ya kadang-kadang. Kalau saya menjadi mahasiswa itu ngantuk itu kayaknya sudah susah untuk dihilangkan gitu ya, apalagi tipe seperti saya. Maka saya berpikir mahasiswa harus bekerja kalau dalam di vokasi ya khususnya. Mahasiswa harus melakukan sesuatu. Dan buku ini saya terbit dari ide itu, bagaimana mahasiswa harus melakukan sesuatu, mempraktekkan sesuatu. Kebetulan di vokasi itu banyak prakteknya. Jadi mahasiswa lebih banyak dibuat praktek
agar ya tidak ngantuk itu. Iya, betul. Dan lebih terampil tentunya ya. Dan mulai dari situ saya kami berempat memiliki ide kita harus punya suatu bahan untuk praktek pembelajaran, dan ini buku ini memberikan langkah-langkah ya, praktek ini, tapi semuanya serba simulasi dan langkah-langkahnya praktis ya, Pak. Dan kami berharap dengan buku ini pembaca bisa memahami tentang lebih lebih memahami dengan cara belajar melakukan dengan mempraktekkan, dan juga belajar dengan cara mensimulasikan ya, ada simulasi, ada prototipe, dan juga ada kebetulan ada teknologi IoT di dalamnya ya, jadi baru ngetren ya IoT AI. Nah, itu sangat-sangat sekarang itu sudah familiar loh, sudah akrab ya, kita harus tidak harus belajar ke situ Betul, ya, Pak. dan semuanya serba digital sekarang semua. Jadi saya harap nanti mahasiswa juga dalam pembelajaran itu sudah tidak canggung dengan adanya alat-alat digital sekitar kita. Itu yang saya harap bisa menjembatani eh, apa eh, dari buku ini dengan apa yang diharapkan. Baik. Ya, Baik, Pak Dian. Berarti mahasiswa harus menghasilkan sesuatu dan ya, juga praktik praktek ya, agar ya, terampil dan juga memberikan langkah-langkah praktis apa yang sudah ya, diberikan oleh buku ini. ya, Eh, Langsung ke pertanyaan berikutnya ya, Pak. ya. Dalam konteks simulasi alat-alat medis, apa peran penting teknologi pemrograman saat ini? Ya, jadi saya rasa semua sekarang itu serba program ya. Eh, Kalau saya lihat di ChatGPT untuk apa, ya itu kita diberi juga cara memprogram. Semua berjalan serba sepertinya banyak pemrograman di dalam ruang dunia kita ya, karena sepertinya dunia maya dan itu mendekati real ya. Jadi ada banyak hal yang perlu diprogram dan banyak hal yang perlu dikembangkan dengan simulasi, karena kalau mengembangkan secara langsung itu kadang-kadang biayanya malah jadi banyak. Jadi kenapa kok kita perlu membuat simulasi, kenapa kita perlu membuat program, karena dengan itu kita bisa mengoptimalkan rancangan kita. Kita di simulasi seperti ini, hasilnya ini jelek, oke kita simulasikan dengan cara ini. Jadi simulasi itu membantu kita untuk mengambil jalan atau mengambil hal yang tepat lah gitu ya. Saya pikir dengan itu kita bisa mengembangkan sesuatu dengan lebih baik kalau kita bisa mensimulasi. Dan ya ini simulasi itu dekat sekali dengan program. Kalau bisa mensimulasi, berarti nanti berikutnya akan bisa memprogramnya, karena simulasinya ini kebetulan juga terkait dengan software pemrograman. Itu yang saya sampaikan. Berarti yang bisa di-highlight di sini adalah kalau bisa mensimulasikan berarti bisa memprogram juga ya, Ya, Pak. bisa. Baik. Selanjutnya ya, Pak, Ya. bagaimana buku pemrograman dan simulasi alat-alat medis ini membantu menjembatani kebutuhan antara pemrograman dan inovasi alat-alat medis? Ya, jadi inovasi alat-alat medis itu sekarang itu memang masih banyak ya yang belum istilahnya kita terbatas gitu ya, terus terang terbatas dengan kita masih banyak mengimpor barang-barang dari luar negeri ya, dan itu harus kita mulai dengan cara membuat yang kecil dulu, hal-hal yang kecil harus kita mulai. Di buku ini saya menggunakan 3 alat yang sederhana, yaitu baby inkubator, kemudian syringe pump, kemudian autoclave. Itu adalah peralatan yang banyak dipakai di klinik-klinik ya, dan juga di rumah sakit. Nah, saya mulai dari situ. Saya ingin agar dengan mempelajari bagian-bagian itu, kemudian mensimulasikannya, kemudian bisa mengembangkan, idenya yang bagus seperti ini, kita bisa memulai inovasi dari situ. Dan saya menggunakan simulasi supaya lebih
bisa mengerti, oh kenapa kok harus begini, kenapa kok si pam itu harus diatur sekian derajat putarannya dan sebagainya. Dengan simulasi akan lebih jelas, dan dengan pemrograman kita akan bisa mengatur kontrolnya dengan lebih baik. Itu jadi jembatannya ya kita mencoba untuk memulai dengan inovasi yang kecil-kecil, dengan simulasi-simulasi yang harus kita kembangkan, terus kita nanti melangkah ke prototipe, kemudian melangkah ke real dari alat itu. Jadi kalau di penelitian dosen itu ada TKT 1, TKT 2, TKT 3 bertahap ya, bertahap itu. Ya, Baik, Pak. ya, Berarti yang bisa kita temui tadi adalah melalui 3 alat sederhana yang ada ya, di dalam buku ini ya, ya, Pak. ya, Diharapkan mahasiswa atau para pembacanya bisa mempelajari, kemudian mengembangkan dan juga mensimulasikan supaya menghasilkan hasil simulasi yang jelas, ya, begitu ya, ya, Pak? betul sekali. Nah, Ya. berikutnya, Pak, Mm. apa tantangan terbesar Bapak dalam menulis buku ini, yaitu dalam simulasi alat-alat medis, dan bagaimana buku ini mengatasinya? Jadi memang tantangan saya karena saya background-nya adalah sebenarnya teknik ya, lebih ke elektro. Sedangkan elektromedis itu adalah dunia yang sebenarnya banyak sekali kebutuhan peralatan di situ ya. Jadi dan banyak biaya aksesnya mahal, biaya peralatannya sangat mahal. Cenderung untuk khususnya untuk mahasiswa elektromedis akan kesusahan gitu ya, karena kebanyakan kalau mau mengadakan alat itu harus hitung-hitungan biaya dulu. Ini bisa nggak diakomodasi ya. Jadi itu tantangan kami. Kami ingin agar khususnya untuk mahasiswa elektromedis itu bisa berkarya ya. Dan bagaimana sih agar karya itu semakin semakin real gitu ya. Iya. Dan ya tidak bisa tidak harus praktek, mahasiswa harus praktek. Dan seandainya memang tidak ada alat prakteknya ya dibuatkan prototipe, ya dibuatkan simulasi. Dan itu ke depan juga dengan penambahan teknologi seperti AI ya, ChatGPT dan Iya, sebagainya betul, Pak. itu, IoT ya, IoT, dan itu kalau kita pelajari pasti akan menambah inovasi ya, menambah sesuatu yang eh, pengetahuan dan juga keterampilan yang sangat dibutuhkan. Jadi ke depan tantangan kami sebagai dosen pengajar ya, menyediakan fasilitas agar mahasiswa-mahasiswa yang belajar itu lebih cepat paham, Iya. lebih cepat terampil ya, lebih cepat menguasai, dan ya tidak harus ada bahan yang harus disiapkan. Ya, ini salah satunya. Betul, Pak. Gitu. Baik, Pak. Berarti melalui buku ini diharapkan mahasiswa terus berkarya ya, Pak, Betul, dan betul. juga terus melaksanakan praktik dibantu dengan juga teknologi Iya, AI betul. atau Ya, IoT betul sekali. supaya bisa menambah pengetahuan dan juga motivasi. Kemudian juga tantangan ke depannya Ya, yaitu para dosen menyediakan fasilitas agar mahasiswa lebih cepat menguasai dan terampil pemrograman, begitu ya, ya, Pak. betul sekali. Kemudian, Pak, Ya, untuk 2 pertanyaan terakhir. oke. Ya. Mengapa Bapak mau menerbitkan buku di Press? Ya, sebenarnya saya itu tipe lambat nulis ya. Jadi kebetulan di USD ini saya banyak sekali disupport ya, dimotivasi oleh rekan-rekan dan juga oleh penerbit USD sendiri ya. Terhitung saya itu paling lambat mengirimkan naskah ini ya, sehingga eh, saya sangat-sangat terbantu sebenarnya dengan iklim maksudnya USD memberikan motivasi untuk dosen bisa menulis dan memberikan hibah itu ya, pendanaan. Saya senang di penerbit USD ya, jadi itu bisa meningkatkan dosen untuk, karena memang tugas dosen harus memberikan sarana pendidikan ya. Buku ini itu tugas tugas dosen. Kalau dosen hanya mengajar tetapi belum menulis buku itu belum lengkap. Harus, Betul. dan
Ya, penerbit yang lain mungkin banyak, tetapi karena memang sudah istilahnya, eee, sangat ya istilahnya nyaman ya dengan, suasana yang di Sanata Dharma ini, saya komitmen untuk terus, kalau bisa tahun depan juga di sini lagi. Amin, amin. Gitu, Baik Pak, untuk menutup ya, pertanyaan podcast pada kali ini, ya, bolehkah kita meminta tolong kepada Pak Dian untuk ya. memberikan closing statement nih untuk mengajak teman-teman memiliki buku ini? Oke, ya terima kasih sekali. Jadi, eee, sesuai dengan judul bukunya ya, pemrograman dan simulasi alat-alat medis, saya rasa, saya belum menemukan buku yang sejenis ya. Jadi saya harap, rekan-rekan, teman-teman di sini bisa minimal melihat judulnya dulu dan nanti tertariknya dan rasa ingin tahunya mungkin bisa terpuaskan ya dengan membaca isinya. Saya sangat, senang dan apabila ada yang bisa kontak dengan saya membahas tentang pemrograman dan simulasi alat medis ini, saya bersedia ya, dan kebetulan ada 4 rekan kami ini ya, mereka sangat concern juga dengan apa namanya, pembelajaran praktek di vokasi. Jadi khususnya bagi rekan-rekan dosen juga yang kebingungan dengan bahan pembelajaran, nah mari kita sama-sama mengembangkan ya bahan pembelajaran ini. Seandainya ada mahasiswa yang kesulitan juga dengan ide, bedah sakit dan sebagainya, khususnya yang di bidang medis, mari kita kembangkan, kita bisa sama-sama diskusi dengan, buku ini ya atau topik dalam buku ini. Itu, terima kasih sekali. Baik, terima kasih Pak Dian. Ya, Jadi gimana nih teman-teman, buku pemrograman dan simulasi alat-alat medis ini sangat menarik ya untuk kita baca dan pelajari karena pastinya bermanfaat dan sangat berbobot karena ditulis oleh dosen-dosen yang memang sudah ahli di bidangnya. Nah, jadi bagi teman-teman yang tertarik dengan buku ini, pastikan kalian stay tune terus di media sosial Bookshop untuk tahu kapan sih buku ini dapat kalian miliki. Nah, jadi sekian podcast kita pada kesempatan kali ini bersama Bapak Dian. Stay tune terus karena kita akan ada episode-episode selanjutnya dengan para penulis lainnya. ya. Bye-bye. Terima kasih Kak Lisa. Terima kasih, Terima kasih. Pak.